Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Halo anak-anak semua. Pertemuan hari ini kita akan belajar tentang gerak dasar berjalan dan berlari. Namun kita tidak membahas gerakan atau cara bergeraknya, tapi kita akan melaksanakan variasi dan variasi atau pengembangan gerak dasar berjalan dan berlari melalui permainan tradisional bentengan. Baik anak-anak, sebelum kita masuk ke pelajaran PJOK, marilah kita berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, kita pemanasan dan peregangan dulu ya. Baik, sudah pemanasan dan peregangannya. Kita masuk ke materi inti kita, itu adalah permainan tradisional bentengan. Kenapa permainan ini kita pelajari? Untuk melatih gerak dasar berjalan dan berlari, karena pada saat permainan bentengan terdapat gerakan berjalan dan berlari. Itu tentu saja di samping gerakan dasar yang digunakan, ada juga kemampuan tubuh kita yang meningkat. Apa itu? Kemampuan tubuh yang meningkat ketika kita main bentengan adalah: pertama, kelincahan. Kedua, kecepatan. Dan yang ketiga adalah ketangkasan dalam bermain. Baik anak-anak, kita akan mencoba mempraktikkan gerakan atau permainan tradisional bentengan, namun tanpa berkelompok, sendiri-sendiri di rumah masing-masing. Jadi nanti kita akan memvisualisasikan atau menganggap halangan dan rintangan di depan adalah sebagai musuh yang kita harus hindari. Nah, anak-anak, alat yang harus dipersiapkan adalah penanda jarak atau cones atau alat yang ada di rumah. Kemudian adalah benteng atau tiang atau penanda bahwa itu adalah home base kalian atau benteng kalian. Nah, kita akan coba praktikan. Baik anak-anak, sebelum kita mempraktikkan, Bapak ingin anak-anak melihat kembali, walaupun anak-anak pastinya sudah pernah memainkannya, namun kita akan melihat kembali berupa tampilan video dari siswa yang bermain permainan tradisional bentengan.
Permainan tradisional bentengan diawali dengan menentukan tim dengan home pimpa Aleuum Gambreng membagi tim putih dan tim hitam. Setelah terbagi, maka kedua kapten melakukan switch untuk menentukan siapa yang akan maju terlebih dahulu. Setelah ditentukan siapa yang maju, maka permainan dimulai. Tim dibagi dua menjadi 5 melawan 5. Kemudian satu pemain maju ke depan bergantian satu sama lain sampai ada yang terkena bahkan tertangkap di area benteng pertahanan lawan atau kawan, maka dia harus dibebaskan dengan cara menyentuh tangan kawannya. Dalam peraturan permainan bentengan, pemain harus menyentuh bentengnya sendiri dulu untuk maju ke depan. Jika lawannya maju juga, maka ada istilah tua dan muda. Ketika kalah tua, menyentuh pemainnya, maka pemain tersebut tertangkap ke benteng pertahanan sendiri. Tapi begitu pula sebaliknya, jika dia tua dan yang muda, maka dia harus mengambil lawannya ke benteng pertahanannya. Dalam permainan bentengan, dinyatakan pemenang atau mendapatkan poin apabila lawan tersebut menyentuh benteng pertahanan lawan tanpa terkena oleh lawannya. Maka dinyatakan poin atau kemenangan untuk tim tersebut. Baik anak-anak, Bapak akan memperhatikan dan kita akan mempraktikkan permainan bentengan, namun hanya kita sendiri yang bermain. Nah, membayangkan kerucut sebagai orang yang harus kita hindari atau lawan yang harus kita hindari. Jadi, berlarilah menjauhi cones. Berlarilah menjauhi cones. Berlarilah menjauhi cones. Nah, kita coba ya. Awalnya adalah kita menyentuh benteng kita sendiri dan sampai di tujuan akhir adalah benteng lawan. Saat ini Bapak menggunakan tiang gawang dan benteng lawan juga tiang gawang. Bapak akan melewati cones yang ada di depan. Ready, set, go. Baik, itu dia percobaan pertama. Nah, anak-anak, untuk mengatur posisi kerucutnya, bebas sesuka hati anak-anak masing-masing. Itu membayangkan sebagai lawan pada saat main bentengan yang harus kita hindari. Mau naruhnya berdekatan, boleh. Mau naruhnya berjauhan, boleh. Kita coba sekali lagi ya. Ready, set, go. Oke, satu lagi, tidak perlu semuanya dilewati. Tujuan kita adalah mengecoh lawan supaya kita sampai ke benteng lawan. Nah, untuk yang berjaga di tiang benteng kita biasanya akan tidak jauh dari area bentengan. Nah, kita coba untuk yang menjaga. Ready,
set, go. Oke, itu dia di sekitar bentengan kita. Nah, anak-anak bisa praktekkan secara sendiri-sendiri di rumah dengan jarak yang sudah diatur oleh anak-anak sendiri. Nah, permainan ini membutuhkan area yang cukup luas. Jadi kalau bisa di depan rumah yang kondisinya aman ketika pagi ataupun sore hari pada saat lalu lalang kendaraan tidak ramai. Jika di depan rumah ada halaman, itu boleh dipakai untuk praktik bentengan. Baik anak-anak, kita lanjut ke video berikut. Oke, karena tadi sendiri, jadi Bapak mempraktekannya sendiri dan anak-anak pasti di rumah mempraktekannya juga sendiri. Nah, tadi Bapak menyusun cones dan Bapak memvisualisasikan atau membayangkan cones itu adalah orang atau lawan kita pada saat bermain bentengan. Jadi kita menghindari lawan dengan cara mengecohnya atau menghindari supaya tidak tersentuh oleh lawan dari benteng lawan dari bentengan yang lainnya. Nah, anak-anak silakan dipraktekkan dan ingat, tidak perlu jauh-jauh dari lingkungan rumah. Kalau ada yang bisa membantu untuk memperagakannya, ayah ataupun ibu boleh dibantu untuk mempraktikkan gerakan tersebut. Oh ya, satu lagi, ketika sudah melewati banyak pemain, sentuhlah benteng dengan secepat-cepatnya. Itu dia, melatih kelincahan dan kecepatan tubuh kita. Oke, kita istirahat dan pendinginan. Baik, anak-anak, itu adalah permainan tradisional yang kita sudah praktekkan. Dan anak-anak, perlu diingat kembali, melatih berjalan, berlari, itu bisa menggunakan permainan tradisional bentengan. Selain melatih berjalan, kemampuan berjalan dan berlari kita, anak-anak bisa menambah kemampuan tubuh. Itu yang pertama adalah kelincahan dan yang kedua adalah kecepatan. Nah, ketika sudah bisa memainkan permainan ini, butuh dua regu atau dua kelompok yang berbeda dan memiliki benteng yang berbeda. Kemudian masing-masing kelompok berusaha menyentuh benteng lawan. Nah, permainan ini sangat asik dan seru ketika dimainkan secara bersama dengan teman-teman sebaya kalian. Ketika sudah bisa bermain permainan bentengan dan itu sudah, pandemi ini sudah berkurang, tingkat kewaspadaannya, anak-anak bisa memainkan permainan bentengan ini. Baik, itu dia pertemuan kita hari ini. Marilah kita tutup dengan membaca doa. Berdoa setelah selesai pelajaran olahraga. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baik. Terima kasih. Jika ada kesalahan dari perkataan Bapak mohon maaf. Dan setelah olahraga jangan lupa cuci tangan, badannya dibersihkan,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.